Bab 3309. Ternodai darah iblis. Erikin, jangan bilang keberuntunganmu seburuk ini. Apakah orang itu datang juga untuk mengincar ilmu tiada dua? Kata iblis Fu menebak dengan tidak sabar. Kemungkinannya tidak besar. Erikin menggelengkan kepala. Soal ini, sebelumnya sudah dia analisa dan pahami bersama Tuan Istana Bintang. Di tanah berbahaya Guzong itu, bahkan nama sekte Wushuang yang terkenal pada masanya pun telah dihilangkan, tidak lagi berkaitan dengan segala kejadian bersejarah yang dialami kelompok manusia di sana. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tahu Guzong pernah bernama sekte Wushuang. Tuan Istana Bintang juga mengatakan dengan sangat percaya diri, sekalipun Erikin mendatangi daerah lain, tetap saja tidak akan menemukan ilmu tiada dua itu. Karena ilmu tiada dua ditemukan oleh seorang tetua Istana Bintang Kingsu bertahun-tahun setelah kejadian itu, hingga mati pun hanya tetua itu yang tahu. Dia juga berpesan pada generasi berikutnya untuk tidak mencari dan tidak mempelajarinya. Master-master dari luar wilayah jarang sekali ada yang melewati wilayah sendiri dan masuk ke wilayah orang lain, apalagi melakukannya berkali-kali. Jika orang lain sungguh menemukan keberadaan ilmu tiada dua, tentu tidak akan lolos dari pengawasan beberapa pihak berkuasa di Kingsu itu. Tetapi takutnya orang itu sungguh merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Banyak kultivator menganggap Tuan Xia sebagai pejuang kebanggaan yang datang dari daerah lain untuk mencari pengalaman, hanya menyukai pujian dan sapaan hangat orang-orang padanya, tidak pernah kekurangan apapun. Tetapi bagi Erikin, pandangan seperti itu hanyalah membohongi diri sendiri. Tuan Xia itu tidak menginginkan apapun, malah menghabiskan waktu dan energi membawa rombongan masuk ke daerah inti tanah berbahaya, hanya demi beberapa kalimat pujian itu. Asalkan bukan orang bodoh, dia pasti memiliki sebuah rencana besar. Setelah memasuki zona inti, akhirnya mulai terjadi perubahan pada rombongan itu. Orang-orang tidak hanya mengalami pengaruh kecepatan pergerakan, namun ada juga yang terluka dan menemui bahaya besar. Meski pandangan mata Tuan Xia sangat tajam, dan dilengkapi pengalaman kepala keluarga Liu yang melimpah, namun daerah itu adalah pusat terjadinya peperangan besar pada masanya. Ada berbagai jebakan tersebar di sana, dengan reiki berantakan, bahaya di mana-mana. Bahkan kepala suku Li dan tetua Di pun harus sangat berhati-hati, apalagi orang lain. Teman seiman Deviena, ini adalah tusuk konde yang baru saja aku dapatkan, rasanya sangat cocok untukmu. Warna tusuk konde yang kamu pakai sekarang terlalu gelap, bagaimana jika aku gantikan dengan ini saja? Beberapa hari ini, Andreas Liu terus-menerus mencoba mendekati Deviena dengan berbagai cara. Saat ini orang-orang sedang melewati sebuah istana rusak, dan memutuskan istirahat sejenak. Andreas Liu pun berlari menghampiri dengan girang sambil membawa sebuah tusuk konde giok. Erik melihatnya sekilas. Kualitas tusuk konde yang dipegang Andreas Liu memang bagus, warnanya mengkilap dan sangat menarik perhatian. Terima kasih atas niat baik teman seiman Liu, tetapi aku lebih menyukai yang ada di atas kepalaku saat ini. Kata Deviena langsung menolaknya. Tusuk konde giok yang dia pakai saat ini adalah yang Erik sarankan saat dia berada di pasar. Saat itu Deviena membelinya karena dasar percaya pada Erik, tetapi setelah beberapa hari menggunakannya, barulah Deviena terkejut menyadari keistimewaan tusuk konde itu. Dari dalam benda itu dapat mengeluarkan hawa yang menenangkan hati, membuat suasana hatinya selalu nyaman, dengan kata lain memiliki khasiat menjaga kestabilan jiwa dewa dalam diri. Teman seiman Chu, tusuk kondemu itu terlihat sudah akan rusak, sebaliknya tusuk konde yang aku bawakan ini adalah benda berharga yang baru saja ditemukan, tentu saja memiliki khasiat dan kekuatan 10 kali lipat dari milikmu.
kata Andreas Liu lanjut menawarkan. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada orang-orang. Mendengar perkataan itu, Eric Qin yang berada tidak jauh di sana pun tidak kuat menahan tawa. Tuan Qin, bagaimana menurutmu tentang benda itu? Kata Deviena Chu melihat ke arah Eric Qin. Aku rasa benda itu memang bagus, kualitasnya terjamin, dan tersimpan dengan sangat utuh. Kata Eric sambil tersenyum kecil. Lihatlah, teman seiman Qin juga berkata seperti itu. Andreas Liu pun tersenyum, kelihatannya Eric Qin ini bisa diandalkan juga. Tetapi satu-satunya hal yang disayangkan, itu adalah benda milik orang mati. Memangnya kenapa jika benda milik orang mati, di antara semua benda yang digunakan kultivator, manakah yang pemiliknya tidak pernah mati? Senyuman Andreas Liu mendadak kaku, lanjut berkata dengan nada dingin. Kamu salah paham, maksudku bukan pemilik benda ini sudah mati, tetapi saat pemiliknya mati, tusuk konde ini tepat terpakai di kepalanya. Sembarangan, bagaimana kamu bisa tahu? Raut wajah Andreas Liu seketika menjadi buruk. Meski para kultivator tidak pernah peduli berapa banyak pemilik yang pernah memiliki benda berharga itu, tetapi yang digunakan saat mati dan yang pernah digunakan sebelum mati sungguh memiliki perbedaan besar. Tidak menjadi masalah besar jika benda itu adalah sejenis pedang ataupun senjata milik kultivator pria. Tetapi bagi seorang kultivator wanita, setiap kali mengingat benda itu dilepaskan dari tubuh pemiliknya yang sudah mati, pasti ada banyak sekali yang merasa takut. Sederhana sekali, ini tusuk konde milik kultivator bukan kan? Tahun itu saat kelompok manusia berperang dengan klan iblis, tusuk konde seperti itu telah ternodai banyak darah klan iblis. Benda itu juga bukan termasuk senjata ajaib, jadi tidak mungkin keluar sendiri dari dalam tas penyimpanan. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu cukup menggerakkan sedikit reiki ke dalamnya, pasti akan langsung tahu. Kali ini, tanpa menunggu Andreas Liu selesai bicara, Eric Qin malah mendahului. Aku tidak percaya. Andreas Liu mengerutkan kening, lalu memasukkan reiki dengan jumlah banyak ke dalam tusuk konde itu. Dan sesaat setelahnya, benar saja, tusuk konde itu langsung memancarkan cahaya aneh yang menembus langsung ke atas langit. Andreas Liu menjerit, jari tangannya mendadak robek, mengeluarkan darah segar, tusuk konde itu pun terjatuh ke tanah. Dan karena memiliki darah iblis selama bertahun-tahun, tusuk konde ini telah mengalami perubahan yang semakin buruk, jangankan menenangkan hati, bahkan jiwa dewa orang yang memakainya akan terganggu, hingga menjadi sangat ganas. Berhadapan dengan Andreas Liu yang tengah tercengang, Eric Qin tetap lanjut menjelaskan. Melihat terjadinya perubahan di tempat itu, tidak sedikit orang mengalihkan perhatian, termasuk Tuan Xia sendiri. Teman seiman Liu, kelihatannya benda ini memang tidak bisa aku terima, kata Deviena Chu sambil menggelengkan kepala. Ini. Wajah Andreas Liu sontak memucat, merasa sangat canggung. Hadiah yang dibawakannya untuk Deviena Chu, tidak hanya merupakan benda yang terpakai di tubuh pemiliknya saat mati, tetapi juga mengandung aura roh jahat yang sangat mematikan. Semua itu disaksikan langsung oleh orang-orang di sekitar. Tanpa berniat membawa pergi tusuk konde itu, dia langsung memberi hormat lalu melarikan diri. Teman seiman ini memiliki kekuatan penglihatan yang sangat baik. Bagaimanakah cara kamu menemukan masalah di balik benda ini? Saat ini, Tuan Xia perlahan berjalan mendekat, menundukkan kepala mengambil tusuk konde itu, mengamatinya sesaat, lalu mengalihkan pandangan ke arah Eric Qin. Dulunya pernah menjumpai benda seperti ini, makanya sudah ada pengalaman, jawab Eric Qin dengan sembarang. Ternyata seperti itu. Jika seperti itu teman seiman yang satu ini beruntung sekali,
bisa memiliki seorang teman sehebat kamu. Tidak banyak bertanya, Tuan Xia hanya melihat Erik Kin sekilas, lalu tersenyum lagi pada Devi Enacu, baru pergi jauh sambil membawa tusuk konde itu. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan, melewati beberapa tanah berbahaya, akhirnya tiba di sebuah tempat dengan formasi sihir yang kuat. Formasi sihir itu berukuran besar, cahaya memanjari langit dan bumi, menghadang penuh jalan di depan mata. Salah satu kultivator tidak sengaja melangkahkan kaki ke dalam, meski segera bergerak mundur, namun salah satu kakinya telah ditembusi cahaya formasi, darah bercucuran, membuatnya tidak berhenti merintih kesakitan. Hal ini membuat tidak sedikit raut wajah orang di sana berubah. Itu baru bagian tepi formasi, jika sampai masuk ke dalam, bukankah sekujur tubuh akan ditembusi cahaya Reiki itu? Kalian mundur dulu, ini adalah formasi besar fase penilaian, kata kepala keluarga Liu dengan suara berat. Dia berjalan ke hadapan formasi sihir itu, lalu mengeluarkan beberapa bilah pisau spiritual. Pisau-pisau itu terbang cepat memasuki formasi di depan, berhasil lolos dari cahaya formasi di bagian paling luar, namun dengan sangat cepat ribuan cahaya tercipta, seketika menghancurkan semua pisau spiritual hingga tidak berwujud. Melihat kuatnya serangan formasi sihir, orang-orang semakin merasa takut. Formasi ini benar-benar sempurna, dan Reiki yang terkandung di dalamnya sangat pekat. Tuan Xia, kali ini benar-benar gawat, kata kepala keluarga Liu dengan kening mengerut hebat. Kepala keluarga Liu tidak perlu cemas, biarkan aku melihatnya, kata Tuan Xia menghampiri. Bersambung.